Di sebuah rumah tinggal seorang pria bernama Mark Winger, istrinya yang bernama Donna Winger, dan seorang anak perempuan yang baru berusia beberapa bulan. Nah, anak perempuan ini adalah anak yang mereka adopsi. Suatu hari, Mark ini lagi berolahraga guys, di basement rumahnya saat dia mendengar ada suara gaduh. Pergilah dia langsung buru-buru ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Saat dia sampai di dapurnya, dia ngelihat istrinya, Donna itu udah tergeletak di lantai. Mark langsung menelpon 911 dan inilah rekamannya. Istri saya tidak bernafas. Check the place. Yes, hold me. What's the problem? I just saw this man in my house. He's inside your house right now. He's my wife. Is he there right now? Yes. Does he have a gun? The police are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. Is he dead? I don't know. He's making weird sounds. What he said. I can't understand you. Slow down. Is the man still in your house? Yes, he's laying there on the floor with a bullet in his head. Did you shoot him? Yes, I shot him. He was killing my wife. He's crying. I think he's crying. I'll tell you right back. Yes, it's the police department. That officer's around. I need to know what's going on. My wife is dying on the floor. Is she still alive? I think so. Okay, we've got ambulance around. We've got police officers around. Where is the gun? I left it on the table. It's on the table. It's on the table. Please, yeah, please come here. Let me walk away. Okay, who is this man? I don't know who he is. He's still inside the house? Yes, he's laying on the floor. Okay, I gotta hold my wife. I gotta get to my wife. Okay, are you Mark Winger? Yes, I am. Yes, I am. Okay, your wife is Donna? Yes, she is. When did the man come here? I don't know, a few minutes ago. Wait, I gotta get to my wife. Please, just let me get to my wife. I will hang up. Okay? Okay, my door's open. Okay. Oh shoot. Sesampainya petugas di TKP, mereka langsung melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa ada seorang pria yang seperti Mark bilang tertembak di rumahnya Mark. Dia adalah seorang supir taksi yang bernama Roger Harrington. Ternyata 6 hari sebelum kejadian mengerikan ini, pada 23 Agustus tahun 1995, Donna itu sempat menaiki taksi yang disetir sama Roger dari bandara ke rumahnya. Nah, Donna pada saat itu sendirian. Katanya sepanjang perjalanan, Roger ini ngomongin hal-hal yang aneh banget. Dia cerita kalau misalkan dia tuh hobi kebut-kebutan, dia ngomongin tentang pesta-pesta liar, dan banyak deh hal-hal aneh. Karena merasa terganggu, begitu dia sampai, dia cerita dong sama Mark, tadi gak nyaman banget deh perjalanan aku dari bandara pulang, karena supirnya tuh membicarakan hal-hal yang sangat-sangat tidak nyaman. Nah, Mark merasa istrinya terganggu, menelpon ke perusahaan taksinya, jatuhnya untuk komplain guys. Nah, diduga bahwa Roger ini nggak terima ketika dikomplain. Akhirnya, pada hari itu, dia datang membawa palu dan menyerang Donna secara berkali-kali. Donna pakai palu itu. Lalu Mark naik dan Roger yang dia tidak kenal pada saat itu. Jadi karena kejadian itu, korbannya jadi 2 orang. Nah, kasus ini guys, belum selesai. Ini tambah kayak, kayak ini kasus yang paling complicated deh, yang pernah kita bahas di Neror 911. Jadi setelah mendengar tentang kayak, oh ya berarti mungkin dia nggak terima segala macam itu, alasannya polisi tuh menutup kasus ini. Mark kemudian pindah dari rumah yang super traumatik itu, membawa anaknya, lalu dia menikahi pengasuh anaknya. 4 tahun kemudian, tahun 1999, tiba-tiba salah satu sahabatnya Donna, Deanne Schultz, itu datang ke kantor polisi. Dia mengaku bahwa saat Donna itu meninggal, dia tuh sedang memiliki hubungan terlarang sama Mark. Karena itu, Deanne nih tiba-tiba kayak curiga, jangan-jangan sahabat saya Donna itu diserang sama suaminya sendiri. Belum lagi, menurut Deanne, Mark itu pernah ngomong ke dia, akan lebih mudah untuk kita hidup bersama jika Donna meninggal. Plus, all you have to do is come in and find the body. Yang kamu harus lakukan hanyalah datang, masuk, dan menemukan jasadnya. Setelah pengakuannya Deanne ini, polisi tiba-tiba kayak, bener juga ya, ada sesuatu yang sas dari kasus ini. Dibuka kembali kasusnya guys. Begitu dibuka kembali, dilakukan pemeriksaan ulang. Ternyata, dalam mobilnya Roger, polisi menemukan sebuah undangan untuk datang ke rumah Mark dan Donna. Sumpah, aku merinding parah. Ya,
Dan yang mengundang Roger adalah Mark. Jadi Mark sengaja mengundang si supir taksi untuk masuk ke rumahnya, membuat cerita seolah-olah si supir taksi ini menyerang istrinya. Lalu dia membela istrinya, sang supir taksi. Akhirnya ada 2 orang yang meninggal, padahal itu semua udah menjadi bagian dari rencana Mark. Takut banget kayak film, takut banget, sumpah ini kayak aku speechless bacanya. Dia sebelumnya ada konflik gak sama istrinya? Iya, dia pasti bosan gak sih? Ya kan dia punya selingkuhan, tapi dia pinter, dia planningnya pas banget.